Suatu kompetisi matematika menggunakan aturan pensekoran sebagai berikut. Jawaban atau soal yang benar skornya 4, salah skornya negatif 2, tidak dijawab skornya negatif 1. Ada 40 butir jumlah soal. Agus mengerjakan 37 soal dan menjawab salah 2 soal. Pertanyaannya adalah skor yang diperoleh Agus adalah baik, ada 40 soal. Dari 40 soal ini dijawab 37. Nah, artinya yang tidak dijawab ada 3. Dari 37 soal yang dijawab, tentu ada yang benar, ada yang salah. Nah, untuk yang benar adalah 35. Sedangkan soal yang salah ada 2 soal. Selanjutnya akan kita hitung untuk skor yang diperoleh Agus. 35 dikalikan dengan skor jawaban benar ditambah 2 kali skor jawaban salah ditambah 3 skor jawaban tidak dijawab. Nah, untuk jawaban benar skornya adalah 4, maka di sini 35 kalikan 4 ditambah 2 kali negatif 2 ditambah 3 kali negatif 1. 35 kali 4, 120 ditambah 20, 140 ditambah negatif 4 ditambah negatif 3. Nah, ada perkalian tanda di sini, penjumlahan dengan pengurangan, maka hasilnya adalah negatif 140 dikurangi 4 dikurangi 3. 140 kurangi 4, 136 dikurangi 3, 133. Nah, jawabannya adalah A. Ibu memiliki 2 kg beras, kemudian membeli lagi 1/2 kg. Beras yang dimiliki ibu dua ditambah 3,5 sama dengan 5,5. Beras itu rencananya akan digunakan untuk membuat 3 buah nasi tumpeng. Sebuah nasi tumpeng membutuhkan beras 1/4 kg. Untuk membuat nasi tumpeng. Nah, di sini tadi adalah 3 nasi tumpeng dikalikan dengan 1/4. 1/4 kita buat ke dalam pecahan biasa. 1 kali 4, 4 ditambah 1. 5/4. 5/4 kali 3. 3 kali 5, 15/4. Nah, beras yang digunakan untuk membuat nasi tumpeng adalah 15/4. Selanjutnya, sisa beras akan dimasak sebanyak 1/4 kg setiap hari. Berarti kita cari dulu sisa beras setelah digunakan untuk membuat nasi tumpeng. Sisa beras sama dengan 5/1/2 dikurangi 15/4. 5 kali 2, 10 ditambah 1. 11/2 dikurangi 15/4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4, maka 2 jadikan 4, itu kita kalikan 2. Kalau penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. 11 kali 2, 22. Dikurangi 15/4. 22 dikurangi 15, 7/4. Nah, artinya sisa berasnya adalah 7/4.
Selanjutnya, sisa beras 7/4 kilo ini akan habis berapa hari jika setiap hari itu dimasak sebanyak 1/4. Baik, berarti akan habis dalam 7/4 kita bagi dengan 1/4. Pembagian pecahan biasa, maka untuk yang belakang itu kita tukar posisi, yang semula di penyebut menjadi pembilang, untuk yang semula pembilang menjadi posisi di penyebut. Kemudian di sini adalah perkalian. 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4, 1. Pembilang dibagi 4, penyebut juga dibagi 4. 7 kali 1, 1 dibagi 1. Sama dengan 7. Artinya sisa beras ketika dimasak 1/4 kilo setiap hari, maka akan habis dalam 7 hari. Nah, kita tulis 7 hari. Selanjutnya di sini tadi kilogram, ini juga kilogram. Baik, kita cek satu persatu. Pernyataan pertama, sisa beras akan habis selama 6 hari. Nah, tadi kita hitung hasilnya adalah akan habis dalam 7 hari. Berarti pernyataan pertama ini salah. Pernyataan kedua, banyak beras yang dimiliki ibu sekarang adalah 1/2 kilo. Sesuai. Kemudian beras yang digunakan untuk membuat tumpeng adalah 1/4. Baik, di sini tadi hasilnya masih dalam pecahan biasa untuk beras yang digunakan membuat tumpeng. Maka 15/4 kita jadikan pecahan campuran. 15 bagi 4, 3. 3 kali 4 itu 12. Berarti 15 dikurangi 12 itu masih sisa 3. Nah, sehingga pernyataan yang ketiga ini tidak sesuai. Selanjutnya, sisa beras setelah digunakan untuk membuat tumpeng adalah 1/3/4. Nah, sisa beras ini hasilnya juga masih dalam pecahan biasa. Kita jadikan pecahan campuran. 7 dibagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Berarti 7 dikurangi 4. Sisanya 3. Nah, 1/3/4. Betul. Berarti untuk pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Perhatikan peta berikut. Dari gambar kita bisa mendapatkan informasi bahwa skala 1/2.300.000. Selanjutnya, jarak Waduk Sermo ke Gunung Kelir di peta. Nah, berarti ini jarak pada peta untuk Waduk Sermo ke Gunung Kelir. Itu adalah 2 cm. Nah, kemudian jarak pada peta untuk Goa Sriti ke Puncak Suraloyo itu adalah 3 cm. Pernyataan, jarak sebenarnya Waduk Sermo ke Gunung Kelir adalah 46 km. Baik, berarti kita akan mencari jarak sebenarnya dari Waduk Sermo ke Gunung Kelir, kemudian jarak sebenarnya dari Goa Sriti ke Puncak Suraloyo. Sekarang kita cari untuk Waduk Sermo ke Gunung Kelir terlebih dahulu. Nah, untuk rumus skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya berarti jarak pada peta dibagi skala. Oke, sama dengan JP per S. Nah, ini bisa kita tuliskan JP dibagi S. Jarak pada peta adalah 2 cm dibagi dengan skala. Skalanya adalah 1/2.300.000. Nah, perkalian silang dibagi 1 sama dengan.
Nah, ini satuannya masih sentimeter. Kita jadikan kilometer, maka dibagi dengan 100.000. Maka jarak sebenarnya dari Waduk Sermo ke Gunung Kelir adalah 46 km. Nah, berarti pernyataan yang pertama betul. Selanjutnya, jarak sebenarnya dari Goa Seriti ke Puncak Suroloyo. Nah, tadi di sini 3, langsung saja dengan rumus yang sama, JP dibagi S. Maka langsung 3 dibagi skala. Sama dengan 3 kali 2.300.000 per 1. Sama dengan 69. Nah, ini satuannya masih cm, kita jadikan kilometer menjadi 69 km. Untuk pernyataan yang kedua, selisih jarak sebenarnya Waduk Sermo ke Gunung Kelir dengan Goa Seriti ke Puncak Suroloyo. Nah, ini tinggal kita kurangkan saja di sini. Selisih sama dengan 69 dikurangi 46 sama dengan berapa ini? Ini 3, 6 kurangi 4, 2. Nah, selisihnya adalah 23 km. Berarti pernyataan kedua ini tidak tepat. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga. Jarak sebenarnya Waduk Sermo ke Gunung Kelir lebih dekat dibanding Goa Seriti ke Puncak Suroloyo. Nah, untuk yang ini jelas ya. 46 dengan 69. Ini adalah pernyataan yang benar. Selanjutnya, jarak sebenarnya Goa Seriti ke Puncak Suroloyo lebih dekat dibanding Waduk Sermo ke Gunung Kelir. Nah, Goa Seriti ke Puncak Suroloyo kan ini 69. Ini harusnya lebih jauh. Nah, maka pernyataan yang keempat ini adalah salah. Sehingga jawaban yang betul adalah 1 dan 3, B. Soal berikutnya, di sini diketahui ada gambar full meter, jadi indikator untuk bahan bakar. Nah, yang diketahui adalah sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin, 5 liter ini untuk menempuh jarak 60 km. Nah, berarti setiap 1 liter itu dapat menempuh jarak, nah ini 60 km dibagi 5 liter. Maka hasilnya adalah 12 km. Nah, di sini setiap 1 liter itu dapat menempuh jarak 12 km. Kemudian diketahui lagi di sini, jika kapasitas tangki bensin 42 liter dan full meter menunjukkan pada gambar. Nah, di sini jarum penunjuknya menunjukkan di tengah-tengah, sehingga isi bahan bakar mobil tersebut adalah separuh dari kapasitas tangki bensin, yaitu nah di sini bensin yang dimiliki, bensin yang ada gitu saja ya, sama dengan 42 liter dibagi 2 sama dengan 21 liter. Pertanyaannya adalah jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut tinggal kita kalikan saja. Tadi setiap 1 liter itu dapat menempuh jarak 12 km. Sehingga kalau bensinnya ada 21 liter, maka jarak tempuhnya adalah, tinggal dikalikan 21 kali 12. Nah, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 1 kali 1, 1, 2 kali 1,
2. Tinggal kita jumlahkan 2, 5, 2. Nah, hasilnya adalah yang B, 252. Selanjutnya, sebuah mobil ingin menempuh jarak tertentu. Diberikan grafik perbandingan antara waktu yang diperlukan dengan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Baik, di sini diketahui kecepatan rata-ratanya dalam satuan kilometer per jam. Kemudian di sini waktu satuannya adalah jam. Ketika menggunakan kecepatan rata-rata 30 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah 6 jam. Ketika menggunakan kecepatan 60 km per jam, waktu tempuhnya 3 jam. Nah, di sini kita akan mencari tahu terlebih dahulu untuk jarak tempuh. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, ini sama seperti konsep skala yang di awal tadi. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kalau mencari jarak, maka kecepatan kali waktu. Jarak sama dengan kecepatan kalikan waktu. Nah, kecepatannya tadi ketika 30, maka waktu tempuhnya 6. Maka jaraknya adalah 180 km. Kita cek untuk yang menggunakan kecepatan 60 km per jam. Di sini 60 kalikan 3. Hasilnya sama, 180 km. Berarti jaraknya adalah 180 km. Sekarang kita akan cek satu persatu untuk pernyataan yang pertama. Jika dengan kecepatan rata-rata 72 km, berarti pernyataan yang pertama ini adalah kecepatannya 72 km per jam dengan jaraknya adalah 180. Apakah hasilnya nanti waktunya 2,5 jam? Kita akan cek. Waktu. Nah, kita akan mencari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. 180 dibagi 72. Nah, di sini 180 dibagi 72. Kalau 3 ini kurang, berarti 2 ya. Kita cek 72 kali 2 itu 144. Berarti 180 kita kurangi 144. 10 kurangi 4, 6. Ini tinggal 7, 7 kurangi 4, 3. Nah, 36. Berarti di sini 2, 36 per 72. Nah, 36 dengan 72 masing-masing kita bagi dengan 36, berarti 2,5. Oke, berarti waktunya adalah 2,5 jam. Kalau penulisan dalam waktu ini disilah 2,5 jam, nah ini adalah bentuk desimal. Nah, ini sama saja, ini 2,5 jam. Berarti pernyataan yang pertama adalah betul. Oke, berikutnya kita akan cek pernyataan yang kedua. Jika ditempuh dalam waktu 5,5 jam. Nah, berarti di sini waktu ya. Ini pernyataan yang kedua. Diketahui jaraknya tetap sama 180 km. Kemudian waktunya itu adalah 5,5. Nah, diperlukan kecepatan rata-rata. Berarti kita mencari kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Maka 180 dibagi dengan 5,5. Nah, ini bisa kita buat ke dalam bilangan cacah, yaitu ini kalikan 10, yang bawah juga dikalikan 10. Sama dengan
1800 dibagi dengan 55. Baik, kita coba hitung di sebelah sini aja. 55. 180 bagi 55 itu 3 ya. 3 kali 55 adalah 55. 5, menyimpan 1, 15 tambah 1, 16. Ini 165. Dikurangi 10 kurangi 5, 5. Ini tinggal 7, 7 kurangi 6, 1. Turun 0. 150 dibagi 55. Nah ini hanya 2. 2 kali 55 itu adalah 110. Nah ini 32. Nanti 32, sekian ya. 32, sekian. Padahal di pernyataan yang kedua kecepatan rata-ratanya 35. Berarti ini tidak sesuai. Selanjutnya jarak yang ditempuh. Nah, ini coba kita cek yang pernyataan keempat. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 150 kilo. Nah, di sini pernyataannya adalah salah karena jarak yang ditempuh itu adalah 180 km. Nah, berarti tanpa kita menghitung pernyataan yang ketiga, bisa kita mendapatkan jawaban adalah pernyataannya 1 dan 3. Menyederhanakan bilangan berpangkat. Baik, di sini dalam kurung 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kalau tidak ada pangkatnya di sini, artinya di sini adalah pangkat 1. Kemudian dipangkatkan negatif 2 kali 2 pangkat 7. Yang dipangkatkan negatif 2 adalah yang di dalam kurung. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat negatif 4. Baik, yang pertama sifat yang akan kita gunakan dalam bilangan berpangkat adalah A pangkat M, kemudian dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian ada perkalian di sini, nanti jika ada A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya dijumlah. Kemudian pembagian, kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kemudian ada pangkat negatif. Nah, pangkat negatif jika ada A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat N. Maaf, pangkat M ya. Nah, kita mulai hitung dari yang depan. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 dipangkatkan negatif 2. Dikalikan dengan 2 pangkat 7. Dibagi 3 pangkat min 4. 2 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Maka 2 pangkat 3 kali negatif 2. Kalikan dengan 3 pangkat 1 kali negatif 2. 3 pangkat negatif 2. Dikalikan dengan 2 pangkat 7. Per 3 pangkat negatif 4. 2 pangkat 3 kali negatif 2 yaitu 2 pangkat negatif 6. 2 pangkat 7 kita pindah posisi di sini. 2 pangkat 7 kalikan 3 pangkat negatif 2. Nah, ini bisa kita tuliskan 3 pangkat negatif 4. 2 pangkat negatif 6 kali 2 pangkat 7. Nah, menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. 2 pangkat negatif 6 ditambah 7 kali. Nah, di sini 3 pangkat negatif 2 dibagi 3 pangkat negatif 4. Pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi menjadi 3 pangkat negatif 2 dikurangi, nah, negatif 4.
sama dengan 2 pangkat 1 kali 3 pangkat. Nah, di sini kita hitung dulu. Min 2 plus 4. 2 kali 3 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 9. Nah, sama dengan 18. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya untuk yang bentuk akar. Nah, di sini 6 akar 6 ditambah akar 24. Untuk yang depan ini sudah bentuk paling sederhana. Untuk yang belakang ini belum. Maka bisa kita sederhanakan dulu. Akar 24 di sini kita sederhanakan menjadi akar dari 24 itu berapa kali berapa? 4 kali 6. Yang salah satunya adalah hasil bilangan kuadrat, sehingga nanti bisa kita akarkan ya. 4 akar 2 dikurangi. Nah, untuk yang akar 8 itu akar 4 kali 2. 6 akar 6 ditambah. Nah, akar 4 kali akar 6. Akar 4 itu 2 kali akar 6, 2 akar 6 dibagi dengan 4 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Kalau yang di dalam akar, pangkat akar dan bilangan yang di dalam akar ini artinya sudah senama, sehingga bisa dioperasikan penjumlahan atau pengurangan. 6 ditambah 2 itu 8 akar 6 bagi 4 kurangi 2, 2 akar 2. 8 dibagi 2, 4. Akar 6 dibagi akar 2. Nah, di sini akar 6 akar 2. Nah, ini bisa kita sama-sama akar pangkat 2. Berarti bisa kita tuliskan 4 kalikan akar 6 dibagi 2. Sama dengan 4 akar 3. Nah, sifatnya untuk penjumlahan atau pengurangan, asalkan bilangan yang di dalam akar dan juga pangkat akarnya ini sama, maka bisa dioperasikan penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini bisa, ini tinggal A ditambah C akar B. Bagaimana kalau pengurangan? Nah, kalau pengurangan maka di sini juga tinggal dikurangkan saja. A kurangi C akar B. Kemudian untuk perkalian. Nah, perkalian bentuk akar. Akar A kali akar B itu sama dengan akar dari A kali B. Kalau yang pembagian bagaimana? Akar A per akar B itu sama saja dengan akar dari A per B. Nah, ini berlaku juga untuk kebalikannya. Jadi jawabannya adalah 4 akar 3 D. Perhatikan gambar kolam renang berikut. Diketahui di sini ukuran panjangnya 4 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 3 km. Kemudian lebarnya di sini 2 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 3 km. Diketahui adalah volume air yang tertampung dalam kolam. Berarti ini volumenya 4 pangkat 5 kali 10 pangkat negatif 9. Yang ditanyakan adalah kedalaman kolam. Nah, maka volume ataupun kolam di sini bentuknya adalah berbentuk balok, dan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena di sini kolam renang, maka nanti panjang kali lebar kali kedalaman. Oke, langsung saja kita tuliskan rumusnya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi atau kedalaman. Nah, panjangnya adalah, mau pakai yang ini atau yang ini sama saja, kita tuliskan aja yang ukurannya lebih panjang, 4 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 3.
dikalikan dengan 2 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 3 dikalikan dengan tinggi atau kedalaman sama dengan volumenya. Volumenya adalah 4 pangkat 5 kali 10 pangkat min 9. Nah, untuk yang di sini bisa kita tuliskan. Untuk 4 pangkat 2 kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 kali 10 pangkat negatif 3 kali 2 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 kali tinggi sama dengan, nah di sini juga kita jadikan 2 saja ya. 4 itu sama saja dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 kali 10 pangkat negatif 9. 2 pangkat 4 kali 10 pangkat negatif 3 kali 2 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 3 kalikan tinggi sama dengan 2 pangkat 10 kali 10 pangkat negatif 9. Di sini basisnya 2 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 4 ditambah 3. Kemudian 10 pangkat negatif 3 ditambah negatif 3 kalikan T sama dengan 2 pangkat 10 kali 10 pangkat negatif 9. 4 tambah 3 2 pangkat 7 kali 10 pangkat, nah ini min 3 plus min 3 itu adalah min 6 kalikan tinggi sama dengan 2 pangkat 10 kali 10 pangkat min 9. Tinggi, nah ini tingginya tetap di sini. Kedua ruas dibagi dengan 2 pangkat 7 kali 10 pangkat min 6, berarti menjadi 2 pangkat 10 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 2 pangkat 7 kali 10 pangkat min 6. Pembagian bilangan berpangkat, maka 2 pangkat 10 kurangi 7 kali 10 pangkat min 9 dikurangi negatif 6. Tingginya sama dengan 2 pangkat 3 kali 10 pangkat, nah di sini ada perkalian tanda negatif kali negatif positif, min 9 plus 6 yaitu adalah min 3. Nah, jadi tinggi atau kedalaman kolam tersebut adalah 2 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 3. Jawabannya yang D. Pita warna. Berikut adalah pita dengan 3 warna, merah, putih, dan biru. Seperti ditunjukkan pada gambar, pita tersebut diperpanjang dengan pola tertentu. Nah, untuk bilangannya sendiri dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau di sini merah, putih, biru, maka nanti polanya adalah merah, putih, biru. Merah, putih, biru, dan seterusnya. Nanti kalau bilangannya ini nanti habis dibagi 3 atau kelipatan 3, maka nanti tepat di warna biru. Ini kalau kelipatan 3. Kemudian kalau pembaginya itu sisa 1, maka nanti ada di warna merah. Kalau sisa 2, maka ada di warna putih. Baik, kita coba cek untuk pernyataan yang pertama. Bagian pita dengan nomor 74. Nah, nomor 74 ini karena dimulai dari 0, maka kita bisa menuliskan 75. 75 dibagi 3, itu sama dengan 25. Nah, ini pas ya. Pas atau merupakan 75 ini merupakan kelipatan dari 3. Maka harusnya apa tadi warnanya? Warnanya adalah biru. Nah, kemudian ini berarti ini salah ya.
Bagian pita dengan nomor 90 adalah warna merah. Nah, 90 nomor karena angkanya dimulai dari 0, maka ini sudah urutan ke 91 dibagi 3. Nah, ini hasilnya 30 sisa 1. Nah, karena sisa 1 maka warna merah. Pernyataannya betul ya, ini nomor 2. Kemudian nomor 3, salah satu bagian pita yang berwarna merah adalah 59. Nomor 59 ini adalah urutan yang ke 60. Kita cek, 60 dibagi 3 itu 20. Tidak ada sisa, berarti harusnya adalah warna biru ya. Nah, kemudian pernyataan keempat, salah satu bagian pita yang berwarna biru adalah 62, nomor 62. Nah, nomor 62 ini tadi berada di urutan 63 dibagi 3, 21. Nah, tidak ada sisa, berarti ini adalah warna biru. Baik, berarti jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Perhatikan pola dan pernyataan berikut. Pola pertama, untuk persegi satuan di sini ada warna hijau dan warna kuning. Pola untuk yang warna hijau, yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian pola yang kedua warna hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pola yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 24. Nah, pola yang berikutnya ada 32 dan seterusnya. Kalau kita amati untuk pola persegi satuan yang warna hijau ini memiliki selisih yang sama, yaitu selisihnya adalah 8. Nah, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, suku kelima maka bisa kita cari 32 ditambah 8, 40. Nah, suku ke-6 berarti tambah 8 lagi, 48. Nah, ini adalah nilai dari suku ke-6. Sekarang kita cek untuk yang pola persegi satuan yang warna kuning. Yang warna kuning, untuk suku pertama itu 1, kemudian yang suku kedua itu ada 9, yang ketiga ada 25, kemudian suku keempat ada 49. Nah, ini dan seterusnya ya. Baik, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kalau kita amati dari keempat bilangan ini adalah hasil bilangan kuadrat, tetapi tidak berurutan. Yang di sini adalah 1 kuadrat, ini adalah 3 kuadrat, 5 kuadrat, 7 kuadrat. Nah, berarti untuk suku berikutnya bisa kita tuliskan. Untuk suku kelima, maka di sini adalah 9 kuadrat. Nah, 9 kuadrat nilainya berapa? 81. Nah, suku ke-6 berarti 11 kuadrat, yaitu 121. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu untuk pernyataannya. Yang pertama, banyak persegi satu satuan berwarna hijau pada pola ke-6 adalah 48.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul. Pernyataan pertama betul. Pernyataan yang kedua. Banyak persegi satu satuan berwarna kuning pada pola ke-6 adalah 81. Nah, yang 81 ini adalah pola ke-5. Sehingga pernyataan yang kedua salah. Pernyataan ketiga. Banyak persegi satu satuan pada pola ke-6 adalah 169. Kita hitung dulu. Untuk pola ke-6 yang warna hijau itu 48 ditambah pola yang warna kuning 121. Kita jumlahkan dulu 961. Ya, berarti pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan keempat, selisih persegi satu satuan berwarna hijau dan kuning pada pola ke-6 adalah 60. Kita cek 121 dikurangi 48. 11 ini 3. 11 kurangi 4, 7. Nah, selisihnya adalah 73. Berarti pernyataan yang keempat adalah salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3.